Selamat pagi dan selamat sore kepada seluruh peserta kelas hukum acara perdata. Pada hari ini kita akan memasuki sesi ketujuh. Nah, dalam sesi ketujuh ini yang akan kita bahas adalah replik dan duplik. Apa itu replik dan apa itu duplik? Replik, yang pertama kita bahas replik. Replik merupakan tahapan persidangan yang diberikan kepada penggugat, di mana penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Tentu pembelaan hak atas perdatanya atas sanggahan-sanggahan yang diberikan oleh tergugat berupa tanggapannya dalam jawaban yang diberikan oleh tergugat. Replik ini tidak diatur dalam HIR, namun diatur dalam pasal 182 RV. Dalam replik biasanya akan dimasukkan dalil-dalil yang merupakan sanggahan atau penolakan atas sebagian atau seluruh dalil-dalil tergugat yang dikemukakan dalam jawabannya. Bila dalam jawaban ada dalil-dalil yang bertolak belakang dengan dalil penggugat dalam gugatannya, maka pada tahap replik penggugat akan berusaha memperkuat dalil yang telah dikemukakan tersebut dengan menambahkan beberapa pendapat, doktrin, atau jurisprudensi yang berkaitan erat tentunya dengan dalil yang telah dibantah oleh tergugat tersebut. Dalam replik juga harus dikemukakan dalil baru yang belum pernah dinyatakan dalam gugatan. Dalil baru tersebut biasanya merupakan dalil yang berdiri sendiri, tetapi posisinya tetap akan semakin memperkuat dalil-dalil gugatan secara keseluruhan sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan semula. Dengan demikian, dapatlah dikatakan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam repliknya merupakan dalil-dalil yang membantah dalil-dalil tergugat dalam jawabannya, yang sekaligus semakin mempertegas dan memperkokoh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan semula. Dalil-dalil yang dipergunakan penggugat dalam menangkis eksepsi tersebut haruslah benar-benar mempunyai dasar hukum yang kuat. Karena bila tidak kuat, dalil eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi baik yang absolut maupun yang relatif, akan membuat majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dalam suatu putusan sela. Bila eksepsi yang diajukan merupakan eksepsi yang termasuk dalam pokok perkara, seperti eksepsi nebis in idem, maka dalam replik tersebut haruslah dimuat dalil-dalil yang mematahkan atau setidak-tidaknya melemahkan. Demikian pula
bila ada eksepsi lain, maka penggugat dalam repliknya haruslah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, apakah membenarkan atau menolaknya. Demikian pula pada bagian pokok perkara. Dalam replik maka ada klausul yang harus dimuat. Seperti pertama, menyatakan bila pada bagian eksepsi berisi sanggahan atau penolakan atas dalil eksepsi tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkaranya. Hal ini sangat penting dinyatakan karena hampir sebagian besar eksepsi merupakan eksepsi yang termasuk dalam pokok perkara, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara pada putusan akhir. Yang kedua, klausulanya berisi penolakan atas sebagian atau seluruhnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya dan menyatakan diakui bila ada pengakuan sepanjang memang diakui oleh penggugat. Kemudian penggugat harus menentukan sikap dan kejelasan pokok masalahnya atas setiap dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat satu demi satu. Penolakan ini haruslah dimuat dalam repliknya satu demi satu. Bila ternyata dalil-dalil dalam jawaban tersebut mempunyai kesamaan, maka penggugat dalam menanggapinya bisa memasukkan penolakan tersebut dalam satu kesatuan. Bila dalam jawaban tergugat mengajukan eksepsi, maka petitum dari replik juga mengalami pergeseran bentuk yang tidak sama dengan petitum dalam gugatan dan petitum dalam jawaban sepanjang mengenai eksepsinya. Kesimpulannya, replik yaitu jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan penggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Replik merupakan lanjutan dari pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawaban. Itulah tadi replik. Sekarang kita coba bahas duplik. Duplik ini merupakan tahapan yang dimiliki oleh tergugat tentunya. Dalam membuat duplik, tergugat diharapkan dalil-dalilnya tidaklah bertentangan dengan dalil-dalil yang dimuat dalam jawabannya. Bila dalam jawaban ada eksepsi yang kemudian eksepsi tersebut ditanggapi oleh penggugat dalam repliknya, maka tergugat juga dalam tahapan ini harus memuat dalil-dalil yang pada dasarnya semakin memperkuat dalil semula. Kemudian dalil tersebut dapat merupakan pendapat, doktrin atau jurisprudensi yang
tentunya harus berkaitan erat dengan apa yang dikemukakan dalam dalil tersebut. Jika perlu, dalil tersebut sekaligus juga harus dapat mematahkan atau setidak-tidaknya melemahkan dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam repliknya. Kemudian, dalam pokok perkara sama dengan replik, ada dua klausula yang harus dimuat. Yang pertama, berisi pernyataan agar dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara. Yang kedua, merupakan suatu pernyataan yang menolak dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali memang ada dalil yang diakui. Kemudian dalil-dalil pada replik harus satu demi satu dibantah, ditolak, atau mungkin diakui oleh tergugat. Sedang bentuk petitumnya memakai model sama dengan replik, namun isinya tentunya harus bertentangan dengan apa yang dikemukakan pada replik tersebut. Pada tahap duplik, tergugat dapat menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu, yang nanti tentu dilanjutkan dengan pembuktian. Duplik merupakan tahapan yang dimiliki oleh tergugat. Sedangkan replik tadi tahapan yang dimiliki oleh penggugat. Nah, bila perlu, dalil tersebut sekaligus juga harus dapat mematahkan atau setidak-tidaknya melemahkan dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam repliknya. Kemudian, dalam pokok perkara sama ya dengan replik, ada juga dua klausula yang harus dimuat. Pertama, berisi pernyataan agar dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkaranya. Kedua, merupakan pernyataan yang menolak dalil-dalil penggugat secara keseluruhan, kecuali memang ada dalil yang diakui. Kemudian, dalil-dalil pada replik harus satu demi satu dibantah atau mungkin diakui oleh tergugat. Sedangkan bentuk petitumnya memakai model yang sama dengan replik, namun isinya tentu harus bertentangan dengan apa yang dikemukakan pada replik tersebut. Jadi, replik dan duplik ini adalah bagaimana si penggugat menguatkan dalil-dalilnya dalam gugatan, sedangkan duplik adalah bagaimana si tergugat berusaha untuk membantah dengan dalil-dalil yang tentunya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Kesimpulan dari duplik itu adalah jawaban tergugat terhadap replik. Tentu yang diajukan oleh penggugat. Sama dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan tertulis maupun lisan. Duplik diajukan
tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat. Saya rasa saya cukupkan dulu pada hari ini. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh peserta kelas, setelah menonton video ini, langsung memberikan komen di @link. Karena komen itu merupakan absensi daripada peserta kelas. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.